Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu, zikir dan salawat al-fatah wal mu'min yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Allah masih berikan kita nikmat taufik hidayah sehingga di malam ini kita masih bisa menghadiri kegiatan rutinan kita, yang mana kajian ini kita adakan 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan dari kajian ini kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini adalah malam pertama kita akan membahas tentang kitab baru. Kemarin kita sudah bahas 1 kitab dan sudah khatam, yaitu kitab Riyadhatus Shibyan, ya, yang isinya tentang akhlak, ya, tentang adab dalam menjalani hidup. Wabil khusus ini adalah tuntunan buat orang tua dalam membesarkan anaknya kemarin. Nah, sekarang di tangan adik-adik itu ada kitab namanya Safinatun Najah. Apa namanya? Safinatun Najah. Safinah itu artinya perahu, ya. An-Najah keselamatan. Jadi kalau digabungin apa artinya? Perahu keselamatan. Ya, jadi ini kitab ini diibaratkan seperti perahu yang kalau orang naik dalam perahu itu insya Allah selamat, gitu maksudnya. Ya, jadi kita kalau belajar ini lalu kita praktekin dalam keseharian kita, khususnya masalah ibadah, maka insya Allah ibadah kita selamat. Arti selamat di sini benar dan ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kitab sebenarnya kecil, tipis. Cuma karena ini terjemahan jadi agak tebal, ya. Sebenarnya tipis ini kalau di Rubat Tarim atau di Hadramaut Yaman ini dipakai buat anak-anak TK ngaji, ya. Atau anak-anak SD dah kelas 1 gitu, ya. Bahkan mereka ngaji nggak cuma memahami, dihafalkan. Dihafalkan itu. Ya, jadi sebagai bekal begitu ntar mereka ngaji kitab yang lebih gede, udah punya fondasi, ya. Ada berapa rukun wudu, ada berapa hadis kecil, hadis besar, ada berapa syarat sah salat, rukun salat, itu semua di situ dihafalin. Ya, saya nggak mewajibkan untuk menghafalkan. Kalau dulu saya menghafalin waktu di Rubat. Tapi kalau nggak mau ngafalin ya nggak apa-apa. Ntar kalau disuruh ngafalin malah nggak mau ngaji lagi. Ya, ayo mau ngaji setoran dulu hafalannya, sepi dah, nggak ada orang yang ngaji. Ya. Kalau mau hafalin sendiri, alhamdulillah. Minimal kalau nggak bisa hafal bahasa Indonesianya, nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya, itu kitab sengaja saya pilih karena di situ ada terjemahan secara umum dan terjemahan per kata. Jadi adik-adik nggak perlu repot lagi ngertiin setiap kata. Jadi ngerti. Misalnya arkanul Islam, apa itu arkan? Oh, rukun, gitu ya. Islam, agama Islam. Khamsatun, ada 5, gitu ya. Jadi adik tinggal ngikutin yang di situ aja, ya. Kemudian yang ngarang kitab itu namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Ini yang ngarang kitab ini adalah orang Hadarim, orang Hadramaut Yaman, ya. Tempat saya belajar tuh di Hadramaut, di Tarim. Nah, ini pengarang adalah orang Hadarim atau orang Hadramaut. Tapi beliau musafir ke Indonesia. Bahkan dikatakan makamnya atau kuburnya ada 2 pendapat. Di Jakarta kuburnya, jadi nggak jauh-jauh dari sini. Ada yang bilang di salah satu masjid dekat Pasar Tanah Abang, saya lupa nama masjidnya apa, ya. Ada yang mengatakan di sini, di Jeruk Purut, kuburan almarhum Habib Hasan
As-Segaf, ya, itu katanya sering ziarah ke makam beliau yang ada di Jeruk Purut. Jadi walaupun ulama dari Yaman, cuma beliau hijrah ke sini dan wafat di sini. Ya, di antara kitab karangannya ini Safinatun Najah, gitu ya. Nah, adik-adik nanti tinggal mengikuti di situ apa yang tertulis di situ. Adapun syarahnya, keterangannya saya ambil dari kitab-kitab lain, ya. Kita untuk memulai ini kita baca Fatihah dulu, ya. Baca Fatihah khususnya buat beliau yang mengarang kitab ini, Syekh Salim bin Abdullah bin Zumail Hadrami, dan yang menuliskan syarahnya diantaranya Al-Habib Ahmad bin Abdullah Asy-Syautiri, dan juga Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan banyak syarah-syarah yang lainnya. Cuma yang saya pegang itu 2 buat jadikan marja atau referensi. Kita doakan mudah-mudahan Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk malam ini saya belum memulai membaca kitab itu, tapi saya ingin membahas dulu kita ini mau belajar apa, ya, paham ya? Oke, jadi malam ini kita nggak membahas atau menerjemahkan kitab ini dulu. Kita mulai di sini, katakan Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kitab yang di tangannya itu adalah kitab ilmu agama cabang ilmu fikih. Jadi ilmu agama itu banyak. Ada tafsir, ya, ada ulumul Quran, ada hadis, ada ulumul hadis, ya, ada mustalah juga, mustalah hadis, ada lagi fikih, ada usul fikih, ada al-qawaidul fiqhiyah, macam-macam. Ada tauhid, ada, ya, i'lal, ada nahwu, ada sharaf, ada mantiq, ada balaghah, ada bayan, ada urud. Banyak ilmu agama itu banyak, ya. Ilmu agama dan ilmu bahasa Arab. Nah, yang kita pegang ini namanya ilmu fikih. Ada pernah dengar nggak ilmu fikih? Nama fikih pernah dengar? Kalimat fikih, ya. Ada orang namanya Muhammad Faqih. Ya. Nah, fikih, apa itu fikih? Ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Fikih itu, ya, dari segi bahasa. Fikih. Tes. Oke, baterai mau habis nih. Tes. Itu juga. Tes. Bismillah. Oke. Fikih itu dari segi bahasa, al-fiqhu artinya al-fahmu, faham. Bahasa kita faham atau ngerti, ya. Jadi kalau dikatakan ilmu fikih, ilmu untuk pemahaman, ilmu untuk mengerti, ya. Orang yang ngerti fikih disebut faqih. Apa? Faqih. Pemahamannya namanya fikih, orangnya disebut faqih. Saya punya guru di langitan, Allah yarhamuh, namanya Kiai Haji Abdullah Faqih, ya. Pernah dengar, ya, Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih, dengar ya, yang di Malang, ya. Itu arti faqih artinya orang yang mengerti, orang yang faham. Jelas ya? Baik. Nah, ini menurut bahasa. Menurut syariat atau menurut istilah para ulama, ilmu fikih itu apa? Kata Imam Subki, fikih itu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Yang namanya fikih itu al-ilmu, satu ilmu, satu pengetahuan. Ya kan, pengetahuan banyak nih. Nah, di antara pengetahuan itu adalah fikih namanya. Fikih itu adalah ilmu atau pengetahuan bil ahkam, tentang hukum-hukum, ya. Jadi isi fikih itu ntar hukum-hukum. Emang hukum ada berapa, Ustaz, kita bahas? Yang penting fikih itu isinya hukum. Fikih nggak bahas masalah medis. Fikih nggak bahas masalah benda, sifat benda, bentuk benda, nggak bahas. Fikih bahas hukum. Nah, ntar hukum Allah itu, hukum syariat itu dirangkum ada 7, ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, yang kita bahas misalnya
ada hukum wajib, ya. Ada hukum sunnah. Yang ketiga hukumnya mubah. Yang keempat makruh. Yang kelima haram. Yang keenam adalah sahih atau sah. Yang ketujuh batil atau batal. Jadi fikih itu nanti bahasa itu aja. Ya misalnya sholat hukumnya apa? Nah, wajib, ya kan? Mabuk hukumnya apa? Haram misalnya. Nyabut uban hukumnya apa? Makruh misalnya. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Itu bagian fikih namanya. Paham ya? Jadi membahas tentang hukum-hukum. Tapi hukumnya ini asyariyah, hukum syariat. Ya. Yang dibahas itu hukum syariat. Bukan hukum perdata pidana di negara, enggak. Ya. Hukum fikih itu tidak membahas tentang hisab, hitung-hitungan enggak. Fikih enggak ada hitung-hitungan kecuali dalam satu bab. Bab apa? Bab wasiat. Bab faraid. Bab waris. Nah, itu ntar ada hitung-hitungan. Jadi kalau nanti kita udah ngaji kitab gede, kalau di Safina nggak ada. Karena ini pemula, ya. Nanti kalau kita udah naik kitabnya, udah kitab tinggi, kitab tebal-tebal, ada pembahasan masalah faraid atau mawaris. Nah, itu ngitung tuh. Ya, kalau suami meninggal, punya istri 4, berapa jatahnya? Anak laki-laki 2, perempuan 6, berapa jatahnya? Bapak ibunya masih hidup, berapa jatahnya? Ada saudaranya, ada pamannya, ada bibinya, ada sepupunya, dapat apa enggak? Itu pembahasan fikih dan itu hitung-hitungan. Ya, misalnya ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/2. Nah, kan dihitung. Nah, itu doang tuh di fikih itu. Ya, jadi kalau antum nggak ngerti matematika, ya kalau belajar faraid ribet. Makanya belajar matematika penting. Nah, matematika. Masa kalah sama tukang cilok bisa ngitung, ya kan? Tukang somai. Dia pada bisa ngitung tuh. Dia mau ngitung apa nih? Hitung duit. Wah, cepet. Ya. Jadi fikih itu ada hitung-hitungan, cuma nanti di bab faraid. Selain itu enggak ada. Makanya fikih itu bukan ilmu hitung-hitungan. Fikih enggak membahas 1 kali 3 berapa, 5 kali 4 enggak ada fikih itu. Ya. Fikih masalah hukum syariat. Kemudian al-amaliyah yang berhubungan dengan pekerjaan pelaku. Ya. Jadi yang dibahas oleh fikih itu pekerjaan seseorang. Tingkah laku seseorang, sholat gerakannya gimana, haji gimana, ya kalau nikah apa yang perlu dikerjakan, itu kan kalau perbuatan seseorang, jual beli, sewa menyewa gitu ya, itu fikih semua, ya jelas ya. Dan fikih tidak membahas akidah, ya misalnya ada berapa sifat Allah, sifat wajibnya, itu bukan fikih, itu tauhid, ya bagaimana yang mustahil bagi Allah, itu bukan fikih, itu tauhid, ya. Jadi fikih nggak bahas itu, ya itu bagiannya ilmu tauhid. Tapi nanti di Safina ada dibahas sedikit mengenai tauhid karena berhubungan dengan rukun Islam, ya berhubungan dengan rukun iman. Iman itu kan akidah, keyakinan. Nanti dibahas tuh keyakinan kita yang wajib itu apa, rukunnya ada berapa, itu nanti dibahas sedikit. Yang kita sebut dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Nah, rukun Islam 5, rukun ihsan 1. Ya, nanti kita bahas, ya. Baik. Makanya antum kalau lihat di jalanan TB Simatupang itu ada menara 165. Iya. Yang atasnya masjid. Itu 1 itu rukun ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun 1 rukun ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun iman Islam. Itu 16. Itu menara 165 tuh. Yang punya orang Islam. Paham ya? Ya. Jadi hukum fikih itu membahas tentang perbuatan, bukan masalah keyakinan. Keyakinan itu tauhid. Al-muktasab min adilliha at-tafsiliyah. Yang diambil, ya, hukum Allah ini, ya, kalau fikih itu didapatkan dengan cara usaha. Muktasab itu sesuatu yang diusahakan. Jadi untuk menemukan hukum sholat itu wajib, itu usaha, mikir. Dalilnya apa? Kita bilang hukum sholat 5 waktu itu wajib. Ada nggak dalilnya? Ada perlu mikir. Harus berusaha, makanya muktasab, ilmu yang didapatkan dengan usaha. Beda dengan ilmu Allah. Allah maha mengetahui, maha alim, tapi dia nggak pakai belajar, nggak kayak kita belajar, ya. Makanya ada istilah ilmu laduni. Laduni itu ilmu yang langsung dikasih dari Allah, ya. Ada orang nggak belajar apa-apa pinter. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam pernah belajar. Nggak ada sekolahan. Manusia pertama siapa ngajarin? Jadi Allah langsung menanamkan ilmu ke dalam hati dan otaknya.
Nabi Adam itu wa'allama Adam al-asya'a kullaha. Ya, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Ya. Nabi Adam tahu semua nama benda dengan berbagai macam bahasa. Ya. Malaikat belum kenal sendok, Nabi Adam belum tahu sendok. Garpu udah kenal, sumpit udah kenal. Bahkan kalau tanya bahasa Inggris apa? Chopstick. Nabi Adam udah tahu tuh. Ya. Nabi Adam tahu segala macam bahasa. Makanya anak keturunannya bahasanya beda-beda. Ya. Belajar di mana Nabi Adam? Enggak pakai belajar. Itu namanya ilmu ladunni. Ilmu yang dapat langsung dari Allah. Tapi kalau fikih al-muktasab harus diusahakan. Kalau seorang ulama bisa mengatakan rukun sholat atau rukun wudu ada 6, antum bilang 6 dari mana? Mana dari Qurannya? Mana dari hadisnya? Itu usaha tuh. Jadi Imam Syafi'i itu kadang rebahan begini nih, dari pertengahan malam sampai subuh gini aja, nggak sholat nggak apa. Itu ternyata bukan ngelamun, mikirin hukum, ngambil satu ayat dari situ beliau bisa istinbat beberapa hukum dalam fikih, dalam mantik, dalam balaghah, dalam hadis semuanya. Jadi ada dalil-dalilnya. Usaha. Makanya ya, orang yang ahli fikih itu yang sudah mencapai derajat disebut mujtahid. Orang yang sudah bersungguh-sungguh dalam ya, mencari ilmu, mujtahid, menentukan hukum, itu mujtahid. Ya. Nah, ini fikih. Dari mana diambilnya? Min adillatiha. Diambil dari dalil-dalilnya. Ya, harus punya dalil. Setelah mengatakan sholat 5 waktu wajib, mana dalilnya? Ada nggak di Quran? Kalau ada, ambil dari Quran. Ada nggak dalil hadis? Ada, kuatkan dengan hadis. Itu dalil namanya. Ya, nah kita di kitab Safina nggak bahas dalil karena kita kecil. Kalau kita betul gede, ya seperti Al-Fiqhul Islami, ya, Syekh Wahab Az-Zuhaili, itu setiap menentukan membahas satu hukum ada dalilnya. Ya, bahkan itu nggak cuma mazhab Syafi'i, 4 mazhab bahas beliau. Ya, hukumnya ini rukun sholat dalam mazhab Syafi'i misalnya ada 13 atau 17. Di mazhab Imam Malik sekian, mazhab Imam Abu Hanifah sekian, mazhab Imam Ahmad sekian. Dalilnya apa? Yang bilang 13 ini, yang bilang 18 ini, dalil macam-macam. Ya, jadi ada dalilnya. Ya. At-tafsiliyah, dan dalilnya ini harus secara terperinci. Rinci, ya. Ini temanya seperti tawar. Lagi nggak boleh. Teh tawar aja. Ya. Baik, jadi rinci, ya, harus terperinci. Dengan misalnya, ini hukum ini wajib, dalilnya Quran surah sekian ayat sekian, hadis dalam Sahih Bukhari nomor sekian, itu, ya. Kayak Ustaz Adi Hidayat tuh kalau nyebutin ini kan begitu. Ya. Ini ada di surat dalam Al-Quran surat ke-30, nama suratnya ini ayatnya sekian, baris kesekian dari sebelah kanan gitu. Ya, hadisnya ini, itu luar biasa tuh. Ya, nggak semua orang bisa begitu. Sampai sini jelas. Jadi saya ulangin, fikih itu apa sih Ustaz? Fikih itu ilmu tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang didapatkan dengan cara usaha dengan dalil-dalil yang terperinci, itu fikih. Jelas ya? Jadi menjadi orang ahli fikih itu nggak sembarangan. Oh, harus belajar benar-benar biar bisa pintar. Baik, ini fikih pengertiannya. Yang kedua, apa objek pembahasan fikih itu? Yang dibahas fikih itu apa? Pembahasan intinya adalah af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Siapa mukallaf? Baligh aqil. Laki-laki atau perempuan yang sudah baligh atau balighah, yang akalnya sehat alias enggak gila. Nah, Kiki, Fajar, dan Maromli dan lain-lain yang udah pada baligh, berarti antum terkena pembahasan fikih. Ya, antum harus ngerti fikih. Kenapa? Karena antum sudah baligh dan berakal, berarti kena kewajiban. Orang yang sudah baligh dan berakal berarti punya catatan amal sendiri. Kalau adik-adik kita nih masih kecil-kecil, belum ada catatannya. Ya, seandainya bandel ya belum ada catatan dosanya. Tapi kita yang sudah baligh, ya, berakal sehat, nggak gila, maka setiap tingkah laku kita tercatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan ini nanti akan dipaparkan di hari kiamat, dibentangkan, dipamerkan kepada semua makhluk. Dulu ya pernah nyawer, dilihat semua orang. Dulu pernah karaokean, ya, plus sama LC ditonton tuh sama semua orang. Dulu di kamar mandi suka ngabisin sabun lama banget, nah, ya, ditonton sama malaikat, ditonton sama semua makhluk, dipermalukan ya depan
semua makhluk. Kalau nggak pengen catatan kita dilihat semua orang, ditonton semua orang, maka di dunia jangan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, saya kan terlahir pengennya tuh bebas, Ustaz, ya. Antum kalau mau bebas dari hukum syariat ada caranya. Gimana? Nggak kena haram, nggak kena wajib, nggak kena sunnah, nggak dosa, ya. Caranya satu, jadilah orang gila. Nah, ya. Kalau jadi orang gila, antum nggak kena dosa. Telanjang juga nggak dosa. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Ada yang mau jadi orang gila? Ada? Nggak ada? Ya. Kalau adik-adik ini, ya, siapa namanya, Dek? Ayas. Ayas belum ada catatan amal karena belum balik, ya. Tapi Ayas nanti akan sampai ke titik di mana dia kena catatan. Dia punya catatan, kena kewajiban. Kapan? Kalau sudah balik. Baik dengan cara keluar air sperma di atas 9 tahun atau usianya sudah genap 15 tahun Hijriyah. Walaupun belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar sperma, maka dia nanti sudah balik. Kalau sudah balik berarti tercatat amalnya. Di orang-orang tarim itu, kalau anaknya itu sudah balik, zaman dulu ya, dibikin acara, ngundang tetangga, ngundang saudara, lalu orang tuanya mengatakan di depan orang semua, sekarang anak saya sudah balik, saya sudah ajarkan agama, saya lepas tanggung jawab. Kalau dia dosa, dia ya bikin ibadah, dia taat semua buat dia. Kalau dia dosa, ya hukuman nanti buat dia. Saya nggak mau dibawa-bawa. Gitu. Tuh anak kalau gini nangis, takut, karena mulai sadar dia ini punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang adik-adik nanti kalau sudah balik, ya, yang masih kecil-kecil, ya, dari mulai sekarang nih dilatih taat sama Allah, dilatih jangan maksiat sama Allah supaya catatannya bagus-bagus semuanya. Bisa nggak kita, ya? Insya Allah usaha masing-masing bikin catatan yang bagus. Sama seperti kita sekolah, ya, habis ujian dapat biru semua, seneng nggak? Tadi mahsyar dilihatin catatan kita. Tapi kalau pulang sekolah habis ujian isinya merah semua, 321, 321, ya. Jawab, apa nilai itu semua. Kira-kira malu nggak? Takut nggak sama orang tua ketemu? Takut di waktu marahin. Apa-apaan nih? Belajar model begini, matematika 2, fisika 1, ya, bahasa Inggris 3, nggak ada yang bener nilainya. Ya. Cuma kalau nilai bagus, nah kita menghadap orang tua juga santai. Ya. Tidak rapotnya ranking 1, ya. Semua nilainya 10-9, 10-9. Wah, ini top nih. Ya. Nah, kita kalau bisa bikin catatan amal seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya apa objek pembahasan ilmu fikih, perbuatan orang-orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Baligh aqil. Mukallaf itu apa? Mukallaf orang yang sudah terkena paksaan syariat. Antum siap nggak siap, maka antum ketika sudah balik harus ikut aturan Allah. Kalau nggak ikut aturan Allah, tercatat bermaksiat atau dosa. Kalau nanti dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya, maka tempatnya di neraka kalau nggak ada yang memberikan syafaat. Jelas? Baik. Yang ketiga, apa faedah belajar fikih? Tafid, Kiai, saya mengaji fikih buat apaan sih? Manfaatnya apa? Manfaatnya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang belajar fikih diharapkan dapat faedah. Apa faedahnya? Bisa mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan Allah. Orang kalau ngerti fikih tahu, wah, saya makan ini boleh apa enggak? Saya berbuat ini boleh apa enggak? Saya pergi ke sana boleh apa enggak? Saya ngambil duit ini boleh apa enggak? Itu semua tahu soal fikih. Ya. Kalau ngerti fikih semua tahu hukum. Nah, kalau sudah tahu hukum, maka dia akan bertindak sesuai aturan Allah. Ya. Saya sholat begini benar enggak? Saya puasa kemarin benar enggak? Sah apa enggak? Karena dia udah tahu hukumnya. Paham ya? Nah, makanya dan hal ini disebut dengan hakikat takwa. Orang dikatakan takwa sama Allah kapan? Kalau dia sudah bisa mengerjakan perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah. Kalau antum nggak belajar fikih, antum nggak bakal ngerti hukum. Ya, antum makan ke seafood, ya, terus makan udang. Orang yang nanya, Pak, udangnya pakai ancu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting udang kan? Udang kan halal. Antum makan udang halal, tapi dicampur dengan angcu. Angcu itu arak beras. Isinya seperti khamr, ada alkoholnya. Yang hukumnya najis, ditaruh di udang. Udang diaduk-aduk sama itu, najis semua. Antum makan, najis itu semua. Kenapa bisa begitu? Nggak ngerti fikih. Kalau tahu kan, oh maaf mas, angcu itu arak mas, khamr haram, saya nggak mau. Jangan pakai angcu.
Jadi tahu hukumnya. Paham? Ya. Antum dikasih minuman. Apa nih? Minuman OT. OT. Apa itu? Pokoknya minuman berkah dah. Minuman orang tua. Orang tua berkah. Ya. Gambarnya engkong-engkong Cina. Ya. Jagutnya panjang putih pakai baju kaisar Cina. OT. Ya. Orang tua. Nih minuman orang tua. Berkah loh minuman orang tua. Berkah. Haram. Ya. Oh ini nggak boleh nih, homer nih, najis nih, ya saya nggak boleh minum. Nah, jadi tahu kenapa? Tahu hukum. Ya, antum nemu duit atau nemu handphone di jalanan, waduh lumayan nih, Samsung. Ustaz boleh nggak saya jual? Duitnya saya buat makan-makan. Ntar dulu, bagaimana hukum nemu barang di jalanan? Oh itu namanya luqotoh dalam fikih. Bagaimana hukumnya? Ada hukumnya tuh, ya karena tahu hukum antum berani ngambil tapi bisa tanggung jawab, atau antum memilih untuk tidak mengambil karena takut nggak bisa tanggung jawab. Itu yang ngerti fikih. Kalau nggak ngerti fikih main nembat aja udah, ya lumayan, ya rezeki dari Allah, rezeki haram itu kalau antum nggak ya memenuhi syarat untuk jadi bahan luqotoh, nggak boleh. Ada pembahasan di fikih jelas, ya. Antum ngerti fikih nggak berani pacaran, ya dek, maaf dek, abang udah ngaji fikih sekarang. Terus kenapa bang? Ternyata perbuatan kita salah ini. Jalan berduaan gak boleh, pegang tangan gak boleh deh, ya pelukan gak boleh, cupik-cupikin. Jadi gimana bang? Udah deh, lu gua ya. Atau kalau mau kita langsung aja nikah yuk, daripada pacar-pacaran dosa. Abang takut deh sama Allah, ya ntar kita ke neraka bareng-bareng, ya. Mendingan kita nikah aja. Tapi kita belum kerja mapan bang, nggak apa-apa deh nikah aja, ya ntar ada rezekinya gitu. Karena ngerti fikih, orang kalau ngerti fikih tahu oh ini boleh dikerjain, ini nggak boleh ditinggalin gitu. Ngerti fikih, makanya ngaji fikih, ya. Hasil dari fikih adalah bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah. Apa keutamaan belajar fikih yang keempat? Keutamaan belajar fikih adalah, ya, dalatil ayat wal hadits ala anhu afdhalul ulum ba'da ilmu tauhid. Fikih itu adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu tauhid. Jadi ilmu yang paling pertama perlu kita pelajari adalah kajian tauhid. Kata Imam Ibn Rushd, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, ya, wa nutqu bi syahadataini tubira bi hasil sihhatul imani mimman qadara, ya. Perkara pertama yang wajib diketahui oleh manusia, oleh orang Islam adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adanya dalam ilmu tauhid. Harusnya kita ngaji tauhid dulu, saya mau apa dah, ya, karena nanti kita ngaji aqidatul awam apa. Ini karena kita ngaji sebulan sekali, saya lebih prefer fikihnya karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, gitu ya. Tapi nanti ada waktu kita ngaji tauhid biar paham, biar kenal Allah, ya. Nah, setelah ilmu tauhid yang paling afdol adalah ilmu fikih. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki memiliki kebaikan. Orang baik itu gimana? Ya. Manusia yang baik itu gimana? Ya. Manusia baik itu adalah orang yang baik itu kata Rasulullah yang diberikan pemahaman dalam masalah agama. Orang baik itu kata Rasulullah yang ngerti masalah agama, ngerti hukum agama. Antum biar kata baik dari segi akhlak, tapi agama nggak ngerti, nggak baik di mata Allah. Ya, sama orang ajer banget, ya, akhlaknya bagus, andep asal kata orang Jawa, nggak pernah sombong, nggak pernah mau nyakitin orang, tapi sholat kagak, puasa kagak, auratnya kebuka, baik nggak? Ya, nggak ngerti agama, bahaya hadirin. Kalau pengen jadi orang baik, belajar agama, belajar fikih. Tanda atau ciri di antara ciri orang yang baik di mata Allah kata Rasulullah, dia ngerti urusan agama. Paham nih? Ya, jadi kalau ingin dikatakan baik di mata Allah, belajar ilmu agama biar ngerti, ya. Kiki ini Bang Kiki di Nurul Fatah ngaji, di Al Fatah ngaji, di Babu Sholihin ngaji. Antum yang masih muda, yang masih punya kesempatan kayak Bang Kiki kalau bisa lebih banyak lagi. Saya punya teman tuh hampir tiap hari ngaji, ya, pindah-pindah majlisnya dari muda sampai sekarang, ya, rajin banget ikut pengajian, ya. Jadi
Karena kalau antum memang nggak ada kesempatan mondok pesantren, nggak ada kesempatan sekolah di madrasah, sekolah umum terus, maka jangan lepas dari majelis ilmu di sekitar kita. Alhamdulillah, dan dari utara dan dari selatan banyak kiai, banyak ulama asatidah khususnya. Kalau habaib mungkin nggak terlalu banyak, tapi kiai asatidah banyak. Dan rata-rata kiai dan asatidah masing-masing punya majelis. Antum yang ada waktu hadir majelisnya. Cari ustadz, cari kiai, cari guru yang cocok sama antum, datangin situ. Ambil ilmunya, masih ada orang alim. Jelas? Ya, baik. Jadi kalau ingin dapat keutamaan, belajarlah ilmu fikih. Ilmu fikih ini termasuk ilmu apa? Ya, yantasibu ilal ulumi syariah. Masuk dalam kategori ilmu syariat. Ilmu agama. Fikih itu ilmu agama. Kalau bahasa Arab ilmu lughah namanya. Mantik, nahwu, sharaf ilmu lughah. Tapi kalau fikih ilmu syariat. Ya. Baik, siapa yang pertama kali menciptakan ilmu fikih? Penemu ilmu fikih. Ya. Kalau dari segi hakikat, ya ilmu fikih itu dari Allah melalui Rasulullah SAW. Tapi kalau manusia biasa, siapa yang membukukan ilmu fikih itu? Ya. Yang pertama menulis ilmu fikih itu adalah Al-Imam Zaid ibn Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliaulah orang pertama yang mencatat atau membukukan ilmu fikih. Ya. Baik. Kemudian siapa yang mencatat dengan sempurna ilmu fikih ini secara teratur adalah Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah, Imam Nu'man. Ya. Imam Abu Hanifah orang pertama yang mencatat atau mengarang ilmu fikih dalam bentuk kitab. Dilanjutkan dengan ulama-ulama lain sehingga yang sekarang masih diakui, yang madhabnya masih tersebar banyak dan banyak diikuti adalah 4 imam. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini ulama-ulama yang mengarang kitab fikih secara rinci, secara teratur. Jelas? Ya. Kemudian nama ilmu ini apa? Ilmu ini yang kita akan pelajari disebut dengan ilmu fikih. Ada juga yang menyebut dengan ilmul ahkam syar'iyyah. Ilmu hukum-hukum syariat. Ada yang bilang begitu. Ada juga menamakan ilmul halal wal haram. Ilmu tentang halal dan haram. Ya. Jadi sebutannya macam-macam, tapi intinya ilmu fikih. Kemudian sandaran hukum fikih kemana? Ketika orang mengatakan makruh, haram, sunnah, dari mana dalilnya, sandarannya? 1, minal kitab, Al-Quran. Yang kedua, was sunnah, hadis. Yang ketiga, al-ijma', kesepakatan ulama. Yang keempat, al-qiyas. Ya, al-qiyas itu menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang lama. Itu qiyas namanya. Dikiaskan. Ya. Contoh misalnya, jadi sumber hukum itu ada 4. Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Nanti kita bahas detailnya. Yang ke-9, hukum syariat itu, ya, apa hukum belajar fikih? Belajar hukum fikih itu ada 3. 1, fardu ain. Ya, bagi orang yang akan mengerjakan ibadah dan muamalah, itu wajib belajar fikih. Bagi orang yang ingin mengerjakan ibadah seperti apa? Wudu kan ibadah. Maka ente wajib belajar ilmu wudu. Kita tiap hari sholat nggak? Sholat. Maka kita wajib belajar ilmu sholat. Ramadan puasa nggak? Puasa. Maka ente wajib belajar ilmu puasa. Ini udah mau haji belum? Belum. Gak punya duit, Ustaz. Kalau haji mah mahal. Nah, kalau belum pengen haji berarti nggak wajib belajar ilmu haji. Jelas? Zakat. Pada wajib zakat nggak nih? Enggak, Ustaz, saya nggak punya duit, yang boro-boro zakat. Yang ada saya menerima zakat, yang ada dapat bantuan. Berarti ente kalau belum wajib bayar zakat, belum wajib belajar ilmu zakat. Jual beli tiap hari, ya, mau di Shopee kayak mau di warung, ada nggak? Pernah nggak ente jual beli? Beli sesuatu pernah? Nah, maka wajib belajar ilmu jual beli. Fajar mau ngutang, mau minjem duit sama Kiki, nah berarti Fajar wajib belajar ilmu, ya, meminjam uang. Kiki pun wajib begitu. Fajar seminggu lagi mau nikah. Berarti Fajar, amin, ya. Berarti Fajar mulai sekarang wajib belajar ilmu nikah. Ya, jadi kalau ingin melakukan ibadah atau transaksi atau muamalah, maka dia wajib belajar ilmunya. Hukumnya wajib, fardu ain. Ada lagi yang kedua namanya fardu kifayah. Ya.
Fardu kifayah itu belajar ilmu fikih sampai mencapai derajat mufti, bisa memberikan fatwa. Apa arti fardu kifayah? Ya, kalau ada sebagian orang sudah mengerjakan, maka gugur dosa atas yang lainnya. Artinya sekampung ini harus ada minimal satu orang yang jadi mufti. Mufti itu memberi fatwa yang menentukan halal atau haram. Kan berarti orang pintar tuh. Minimal di kampung ada satu orang. Kalau sudah ada satu orang mufti di kampung kita, maka gugur dosa buat yang lain. Jelas ya? Yang ketiga, hukum belajar fikih adalah sunnah. Kapan belajar fikih sunnah? Melebihi derajat mufti, lebih pintar lagi dari mufti. Itu sunnah, nggak wajib. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita ini kena hukum yang fardu ain, karena tiap hari sholat, tiap hari wudu, tiap tahun kita puasa Ramadan, nah berarti hukumnya fardu ain. Taib. Kemudian ya, masalah yang dibahas di fikih itu apa? Masalah yang dibahas di fikih itu adalah hukum-hukum yang dibahas di dalamnya seperti hukum bersuci, hukum wudu, hukum tayammum, hukum sholat, itu pembahasan fikih. Ini sekelumit tentang definisi fikih dan hal-hal yang berhubungan dengan fikih. Nanti kita akan bahas lagi jenis-jenis hukum dalam syariat dan bagaimana pengertiannya. Insya Allah kita kaji di kajian berikutnya. Ada pertanyaan atau enggak? Sesuai tema atau luar tema boleh? Ya, silakan. Perbedaan fikih sama usul fikih. Baik. Perbedaan fikih dengan usul fikih. Fikih itu kalau bahasa kita buahnya. Ada pohon, ada buahnya, itu fikih. Fikih ini dari mana asalnya? Ah, itu dia. Usul itu akar. Akar fikih atau usul fikih itu dari mana? Fikih itu hasilnya nih, buahnya ini. Kan berarti ada pohonnya kan? Pohon itu kan punya akar. Nah, akarnya itu dikatakan usul fikih. Nah, nggak akan ada hukum, nggak akan ada buah kalau nggak punya pohon atau akar. Jadi nanti kalau kita belajar usul fikih akan dibahas tuh, ya. Oh, kalau ada perintah dari Allah, ya, misalnya ada perintah dari Allah, ya. Ini perintah ini apakah wajib atau sunnah? Nah, itu dibahas sama ulama tuh, ya. Oh, kalau ada perintah hukum dasarnya wajib, kecuali ya ada dalil lain yang mengatakan itu sunnah, berubah jadi sunnah. Nah, itu dasar dari situ, ya. Jadi kalau usul fikih itu akar atau muasal dari ilmu fikih, sedangkan fikih itu hasil hukum dari usul fikih. Paham? Jadi orang kalau ingin nentuin hukum, ya harus tahu asalnya dulu. Ya, dari mana nih dalil ini? Ya, paham? Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Ayo, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah, segitu dulu. Mengajinya nggak usah banyak-banyak, yang penting paham dulu. Jadi kita bahas definisi. Insya Allah bulan depan kita bahas hukum berapa macam hukum dalam syariat. Ketika antum bilang wajib itu apa wajib? Ketika bilang makruh, apa itu makruh? Itu kita, insya Allah kita bahas di kajian berikutnya. Terus setelah itu nanti baru kita akan masuk kitab Safinatun Najah. Ya. Nah, kitab Safinah nanti di awal itu ya pembahasan tentang muqaddimah, pembukaan, dan tentang tauhid sedikit. Selain rukun iman, rukun Islam ada rukun iman. Nanti kita bahas itu sedikit. Ya. Jadi kalau yang antum pegang itu sekedar terjemah sesuai dengan kitabnya. Adapun kalau kajian dengan saya itu akan menjabarkan, mensyarahkan, ya, memperluas pemahamannya. Jelas ya? Ini antum pegang nih. Jadi ntar di rumah kalau misalnya bingung Urdu itu rukunnya ada berapa? Buka di situ. Ya. Hadas kecil tuh ada berapa macam? Buka di situ. Jadi antum jadi tahu. Ya, saya pengen antum dari muda, bahkan adik-adik dari kecil udah ngerti fikih. Walaupun fikih dasar, supaya nanti kalau udah gede ibadahnya benar. Ya, jangan sampai ngerti fikih udah usia 50 tahun, 60 tahun baru ngaji fikih. Ibadahnya nggak ada benar semua. Kalau nggak benar berarti nggak diterima, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau adik belajar dari kecil, oh, Ustaz saya udah ngerti wudu yang benar, nah berarti ntar wudunya benar. Ustaz saya udah belajar sholat, berarti ntar sholatnya benar. Gitu ya, karena udah ngaji ilmunya. Jelas nih? Saya mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah terus dalam menghadiri majelis ilmu, sehingga kita setiap hari tercatat sebagai pencari ilmu, dan dengan harapan kalau meninggal dunia matinya mati syahid dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga kita niatkan buat ya.
miladnya. Milad ya. Bapak Saroji 10 Oktober nih. Berarti hari ini besok nih. Ya Bapak Saroji ulang tahun. Maka dia tasyakuran juga Ananda Karisha Putri lusanya 11 Oktober. Ya, yang berulang tahun besok atau lusa, dan juga mungkin ada yang di bulan ini teman-teman kita doain. Mudah-mudahan ya Allah jadikan yang ulang tahun ini diberikan umur yang penuh keberkahan. Ya, diberikan tambahan taat, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang semakin bertambah usianya kita doakan bertambah dekat, bertambah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Bi fadli da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.